ancaman terhadap kedudukan NKRI. Mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu cara menegakkan integritas bangsa. Bagaimana tidak, keberagaman bangsa adalah keunggulan sekaligus tantangan dan mengandung ancaman apabila tidak dipertahankan integrasinya. Dalam peta tersebut, kita melihat posisi Indonesia berada pada posisi diapit dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta berada pada dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Posisi silang Indonesia tersebut merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Dikatakan sebuah potensi karena dengan posisi tersebut karena akan memberikan dampak positif pada kemajuan untuk Indonesia. Namun hal ini membuat Indonesia tidak terlepas dari ancaman yang dapat mempengaruhi integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional. Satu, ancaman di bidang ideologi terdiri dari masuknya ideologi asing, terorisme dan fundamentalisme keagamaan ekstrim, kekuatan kapitalisme domestik dan kapitalisme internasional, kemiskinan dan kebodohan, hilangnya kepribadian warga negara, lemahnya pertahanan negara, dan lunturnya budaya bangsa Indonesia. 2. Ancaman di bidang politik terdiri dari ancaman dari dalam negeri, yaitu pemberontakan atau makar, ancaman dari luar negeri, yaitu intimidasi dan provokasi, liberalisasi politik, demokrasi yang tidak bertanggung jawab. 3. Ancaman di bidang ekonomi, yaitu lemahnya posisi ekonomi negara, privatisasi perusahaan nasional, globalisasi tenaga kerja, kejahatan ekonomi internasional, ketimpangan ekonomi, dan terpinggirnya produk-produk lokal. 4. Ancaman di bidang sosial budaya, yaitu hilangnya nilai-nilai kearifan lokal atau local wisdom, degradasi budaya-budaya lokal, sikap individualistik, dan rendahnya sikap nasionalisme dan patriotisme. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu perangkap utang dan jebakan dari pihak asing, gerakan separatisme, radikalisme, dan konflik di wilayah perbatasan. Strategi mengatasi berbagai ancaman. Yang pertama, bidang ideologi, yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman dalam penyelenggaraan negara, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Bidang politik. Yang pertama, pendekatan ke dalam, yaitu membangun sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka demokrasi yang menghargai kemajemukan bangsa Indonesia. Yang kedua, pendekatan keluar, yaitu menyusun strategi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri, serta membangun kerjasama dan saling percaya dengan negara-negara lain. 3. Bidang ekonomi, yaitu mengoptimalkan produk dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor, menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas utama karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, dan sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri dan perekonomian rakyat. 4. Bidang pertahanan dan keamanan, yaitu memanfaatkan forum bilateral untuk menyelesaikan masalah pelanggaran wilayah NKRI, percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan tentang penjaga laut dan pantai, intelijen, dan bela negara, menegakkan proses hukum secara tegas, adil, konsisten, dan terukur, dan merevisi beberapa peraturan dan instrumen hukum lain yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. 5. Bidang sosial budaya, yaitu berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, misalnya penguasaan iptek yang diimbangi dengan penguasaan iman dan takwa, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menggunakannya untuk melakukan penyaringan terhadap budaya yang tidak sesuai, dan meningkatkan rasa nasionalisme dan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Ketahanan nasional. 1. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi ideal yang dimiliki oleh suatu negara dalam mengembangkan kekuatannya, sehingga bisa menghadapi berbagai macam ancaman yang datang mengganggu kelangsungan hidup bangsa, baik itu dari internal maupun eksternal. Konsep ketahanan nasional ini dikenal sejak tahun 1968. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional, definisi dari ketahanan nasional merupakan kondisi yang dinamis dari bangsa Indonesia yang berisi soal daya tahan serta keuletan dalam menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, maupun ancaman dari dalam maupun luar negeri. 2.
Kedua, gagasan ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional adalah sebuah pedoman yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan bangsa dan mengembangkan kekuatan nasional dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan tanpa melepaskan unsur keamanan di dalamnya. Pedoman yang digunakan dalam konsepsi ketahanan dasar nasional adalah Astagatra.